Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil alamin basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsul ladzi anzala alaina bi anwa'in na'ami midrara. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Dr. Helna Nelis MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kurikulum dimanapun beliau berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Sultanuddin dengan NIM 231250080 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya ingin menjelaskan tentang komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi yang dimaksud di sini adalah komponen evaluasi kurikulum karena kita mengacu pada mata kuliah kita yaitu manajemen kurikulum. Nah, sebelum kita uh, ke komponennya apa saja, saya ingin menjelaskan apa itu evaluasi. Evaluasi yaitu menurut Miller dan Seller menyatakan bahwa evaluasi merupakan cara untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi kurikulum, sekaligus untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka untuk melakukan agenda perbaikan-perbaikan program pembelajaran di sekolah. Jadi evaluasi ini memiliki peran untuk menentukan apakah suatu kurikulum perlu diteruskan atau tidak. Adapun para ahli yang lain menyatakan bahwa evaluasi kurikulum minimal berkenaan dengan 3 hal, yaitu moral judgment, penentuan keputusan, dan konsensus nilai. Nah, terkait dengan 3 hal tersebut, maka keputusan yang diambil melalui evaluasi adalah para pengambil keputusan dalam pendidikan dan kurikulum di sekolah yang terdiri atas guru, orang tua, peserta didik, kepala sekolah, pengembang kurikulum, birokrat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder. Evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Dan uh, kalau dalam bahasa Perancis yaitu dari kata testum yang berarti piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Adapun yang mengartikan sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah liat. Selanjutnya kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kurikulum adalah sebuah rencana atau program pendidikan yang berisi materi, tujuan, kegiatan belajar, serta cara evaluasi yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mencakup berbagai aspek, mulai dari struktur mata pelajaran, metode pengajaran, hingga penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik. Kurikulum juga bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang relevan dan efektif bagi siswa dalam rangka pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Istilah kurikulum pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga yang berasal dari kurir atau pelari dan kurir atau tempat berpacu. Nah, pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start sampai dengan finish untuk meraih medali atau penghargaan. Nah, kemudian pengertian tersebut diterapkan nih dalam dunia pendidikan. Jadi sejumlah mata pelajaran oleh peserta didik dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah gitu. Nah, pada hakikatnya merupakan suatu bukti
bahwasanya peserta didik ini telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran gitu. Jadi kurikulum itu merupakan pedoman mendasar dalam proses pembelajaran. Nah, keberhasilan dan kegagalan suatu proses pendidikan mampu dan tidaknya peserta didik menyerap materi pembelajaran, tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan tergantung pada kurikulum yang digunakan. Nah, jika kurikulumnya didesain dengan baik dan sistematis, komprehensif, dan integral dengan segala kebutuhan pengembangan dan pembelajaran peserta didik untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupannya, tentu hasilnya juga atau output pendidikannya juga akan mampu mewujudkan harapan gitu. Nah, kurikulum juga dapat dimaknai sebagai program studi, teman-teman. Nah, atau bidang studi, atau pengalaman belajar, atau juga dokumen perangkat pembelajaran dan sebagai materi. Jadi, kurikulum merupakan suatu rencana yang tertulis yang memiliki bentuk nyata dan dapat dipelajari. Nah, sebagai suatu rencana tertulis, kurikulum memiliki bentuk nyata seperti yang tertuang dalam dokumen atau perangkat pembelajaran. Nah, kurikulum juga dalam dimensi ini berarti apabila diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu untuk mendapatkan rumusan tentang pengertian kurikulum. Nah, para ahli mengemukakan pandangan yang berseragam, yang beragam, sorry, yang beragam. Nah, dalam pandangan klasik, pengertian kurikulum lebih ditekankan pada kurikulum sebagai rencana pembelajar dalam rencana pelajaran di suatu sekolah. Nah, pelajaran-pelajaran dan materi apa yang harus ditempuh di sekolah? Nah, itulah yang disebut dengan kurikulum. Eh, Nah, adapun penilaian efektivitas kurikulum untuk perbaikan dan pengembangan antara lain yaitu adanya tujuan evaluasi, adanya juga metode dan teknik evaluasi, aspek yang dievaluasi, dan juga penggunaan hasil evaluasi. Tujuan evaluasi. Maksud tujuan evaluasi di sini yaitu tujuan evaluasi kurikulum, itu ya teman-teman ya. Ya. Jadi evaluasi kurikulum merupakan proses penting dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan benar-benar efektif, relevan, dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Adapun tujuannya yaitu seperti menilai pencapaian tujuan kurikulum, memberikan umpan balik, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini di antara tujuan utama dari evaluasi kurikulum yaitu sebagai menilai pencapaian tujuan kurikulum. Maksudnya gimana? Nah, jadi melalui evaluasi, pendidik dapat mengukur hasil belajar peserta didik yang menilai apakah kurikulum berhasil dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan. Nah, jadi eh, dalam evaluasi ini kita dapat menilai nih kurikulum ini eh, gimana nih perkembangannya? Apakah berhasil, apakah dapat merubah, apakah sesuai dengan eh, tantangan zamannya gitu ya. Nah, terus yang kedua memberikan umpan balik. Apa sih maksudnya memberikan umpan balik? Jadi umpan balik ini digunakan untuk melakukan penyesuaian yang dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kurikulum pembelajaran. Nah, jadi gini, umpan balik ini maksudnya gini, dengan tujuan evaluasi ini kita mengetahui nih kurangnya apa kurikulum yang sekarang ini dan
dan apa yang harus diperbaiki gitu. Apa yang harus diperbaiki, apa apa yang harus diganti juga gitu. Apabila masih bisa diperbaiki, perbaiki. Tapi apabila eh, itu kemungkinannya kecil atau tidak sesuai dengan, tidak ada kemajuan, tidak ada keberhasilan, maka bisa jadi itu diganti gitu. Nah, terus pengambil keputusan. Nah, dari evaluasi ini kita dapat mengambil keputusan nih, apakah emang masih layak kurikulum ini masih bisa diterapkan, apakah emang harus diganti menggunakan kurikulum yang lain tuh. Nah, terus di sini ada aspek yang dievaluasi. Jadi dalam konteks ruang lingkup di mana kurikulum tersebut dikembangkan serta diimplementasikan tidak lepas dari penentuan nilai dan arti suatu kurikulum untuk dilakukan evaluasi. Nah, konteks peserta didik juga tidak lepas dari melakukan evaluasi kurikulum, karena peserta didik juga multikultural juga perlu dilakukan evaluasi untuk dapat mewujudkan kurikulum yang efektif dan baik untuk segala lapisan kepentingan. Apa saja sih aspek yang harus dievaluasi? Yaitu seperti proses pembelajaran, hasil belajar peserta didik, dan juga kurikulum secara keseluruhan. Nah, hasil pembelajarannya gimana? Nah, jadi dalam evaluasi kurikulum ini merujuk pada serangkaian langkah yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, jadi evaluasi ini tidak hanya fokus pada hasil belajar peserta didik, tapi juga pada berbagai aspek lain yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Nah, seperti metode pembelajaran, bahan ajar, serta keterlibatan guru dan siswa. Nah, terus apa sih langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah dalam proses pembelajaran dalam evaluasi kurikulum ini yaitu seperti perencanaan pembelajaran, seperti eh, pengumpulan data, analisis data, evaluasi dan refleksi, umpan balik seperti yang tadi, perbaikan kurikulum gitu ya teman-teman ya. Nah, terus hasil belajar peserta didik. Nah, hasil belajar peserta didik dalam evaluasi kurikulum ini mencakup sebagai berbagai aspek yang dapat diukur melalui proses penilaian. Hasil belajar ini bisa dilihat dari kemampuan, keterampilan, dan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum yang diterapkan. Nah, terus aspek yang diukur apa gitu ya? Aspek yang diukur yaitu seperti pengetahuannya sejauh mana nih peserta didik memahami konsep, teori, atau informasi yang diajarkan dalam mata pelajaran. Terus keterampilannya kemampuan praktis yang diterapkan peserta didik dalam situasi nyata atau tugas yang diberikan. Terus sikap dan nilai, perubahan dalam sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dianut peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran tersebut. Nah, terus ada pemecahan masalah. Nah, kemampuan peserta didiknya dilihat dalam menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari gitu. Nah, dan juga kreativitas dan inovasi. Kemampuan peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tugas atau menghadapi tantangan. Terus yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum berfungsi untuk menilai sejauh mana sih kurikulum tersebut berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan. Itu teman-teman. Nah, terus dalam aspek yang dievaluasi ini yang terakhir yaitu kurikulum secara keseluruhan. Nah, evaluasi kurikulum secara keseluruhan adalah gini, suatu proses yang sistematis untuk menilai keberhasilan atau efektivitas suatu kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi evaluasi ini melibatkan analisis terhadap berbagai elemen kurikulum, mulai dari tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, hingga yang dicapai oleh peserta didiknya gitu. Nah, jadi tujuan utamanya dari evaluasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa kurikulum tersebut relevan, efektif, dan dapat memfasilitasi perkembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan zaman gitu.
Terus sini ada metode dan teknik evaluasi. Nah, metode dan teknik evaluasi adalah alat, metode, dan teknik. Itu merupakan alat yang digunakan untuk menilai dan mengukur sejauh mana tujuan atau hasil yang diinginkan dalam suatu program atau kegiatan tercapai. Jadi evaluasi ini bisa dilakukan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, bisnis, dan lain-lainnya gitu. Nah, adapun beberapa metode dan teknik evaluasi yang digunakan yaitu seperti penilaian dilihat daripada penilaian formatif dan sumatifnya, dan juga bisa melalui teknik pengumpulan data, dan bisa juga dari analisis data. Nah, bagaimana sih cara metode dan teknik evaluasi dengan menggunakan penilaian formatif dan sumatif? Jadi penilaian formatif dan sumatif adalah dua jenis penilaian yang digunakan dalam evaluasi kurikulum untuk mengukur pencapaian siswa dan efektivitas kurikulum. Nah, keduanya memiliki perbedaan dalam tujuan. Jadi penilaian formatif dan sumatif ini eh, memiliki perbedaan dalam tujuannya, gitu. Waktunya baik dalam tujuan, waktu pelaksanaan, serta metode dan teknik yang digunakan. Nah, apa bedanya? Nah, jadi gini, kalau eh, teknik formatif itu penilaian yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa memperbaiki pemahaman dan keterampilan mereka sebelum mencapai akhir dari suatu tahap pembelajaran. Tuh. Nah, terus apa metode yang digunakan dari penilaian formatif? Nah, metode dan teknik evaluasi kurikulum dalam penilaian formatif yaitu menggunakan observasi kelas. Seperti guru dapat mengamati nih keterlibatan siswa, respon terhadap instruksi, dan juga penerapan konsep-konsep yang diajarkan. Tuh. Jadi observasi ini dapat dilakukan secara informal atau juga dengan alat observasi yang terstruktur. Tuh. Nah, bisa juga dilihat dari tugas harian atau latihan. Jadi gini, tugas atau latihan yang diberikan selama proses pembelajaran memungkinkan guru untuk menilai sejauh mana nih siswa menguasai materi yang sedang diajarkan. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kecepatan dan cara siswa memahami konsep-konsep tertentu. Tuh, bisa juga dengan apa ya? Dengan kuis gitu ya, teman-teman ya. Dengan kuis atau tes kecil, kuis atau tes singkat, kuis tes kecil atau tes singkat gitu ya, seperti secara berkala selama proses pembelajaran. Tuh. Jadi ketika telah memberikan materi, kita eh, mengadakan kuis gitu ya, gitu teman-teman. Nah, bisa juga dengan diskusi kelas atau tanya jawab. Kalau dalam teknik formatif ini ya, penilaian formatif ini dilihat dari diskusi kelas. Nah, jadi teknik ini melibatkan instruksi aktif antara siswa dan guru. Diskusi atau tanya jawab memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pemahaman, menyampaikan apa yang dia eh, sudah dapat, dan juga melatih dia untuk apa namanya, ya gitulah ya teman-teman, apa, interaksi, belajar ngomong gitu. Nah, tahu dapat merefleksikan pembelajaran mereka dan memperbaiki kesalahannya gitu. Nah, terus tujuan penilaian formatif. Tujuan penilaian formatif yaitu memberikan umpan balik kepada siswa untuk meningkatkan proses pembelajaran, membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan individual siswa, dan merencanakan pengajaran lebih lanjut. Nah, sedangkan penilaian sumatif yaitu dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan atau standar pembelajaran yang ditetapkan. Nah, penilaian ini seringkali digunakan untuk memberikan nilai dan evaluasi akhir mengenai hasil pembelajaran siswa. Nah, metode dan teknik evaluasi kurikulum menggunakan penilaian sumatif yaitu seperti apa? Seperti
ujian akhir, ujian akhir. Nah, jadi ujian sumatif biasanya dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran untuk menilai penguasaan siswa terhadap materi kurikulum yang telah diajarkan. Jadi ujian ini bisa berbentuk pilihan ganda, esai, atau kombinasi keduanya, gitu teman-teman ya. Nah, bisa juga dengan tugas proyek, tugas proyek, tugas proyek. Jadi penilaian proyek di akhir pembelajaran bisa menjadi teknik sumatif untuk menilai kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Nah, proyek ini bisa berbentuk laporan, presentasi, atau apa namanya karya kreatif, atau intinya langsung gitu ya, project, entah itu membuat apa gitu. Nah, terus bisa juga dengan ujian praktik atau demonstrasi gitu teman-teman. Nah, jadi beberapa kurikulum membutuhkan penilaian berbasis keterampilan seperti ujian praktik atau demonstrasi. Misalnya dalam pembelajaran seni atau sains. Jadi siswa diminta untuk menunjukkan keterampilan yang telah mereka pelajari dalam bentuk proyek praktikum. Nah, gitu. Jadi tujuan penilaian sumatif di sini yaitu menilai pencapaian akhir siswa. Nah, terhadap tujuan atau standar kurikulum. Nah, memberikan nilai atau evaluasi yang dapat digunakan untuk kelulusan atau keputusan administrasi lainnya. Nah, memberikan informasi kepada stakeholder pendidikan, misalnya orang tua, sekolah, pemerintah, gitu ya teman-teman ya. Nah, terus di sini kan dalam metode dan teknik evaluasi ini yang pertama kan penilaian formatif dan sumatif. Barusan saya eh, jelaskan. Nah, terus yang kedua ada teknik pengumpulan data. Apa sih teknik pengumpulan data dalam evaluasi kurikulum ini? Nah, jadi teknik pengumpulan data dalam evaluasi kurikulum ini dapat dilakukan berbagai metode, teman-teman. Nah, dan teknik yang berbeda tergantung pada tujuan evaluasi dan jenis data yang diperlukan. Contoh ini, eh, teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam evaluasi kurikulum, yaitu dengan metode observasi. Nah, terus wawancara, terus metode kuesioner atau angket, dan metode tes, metode study dokumen, metode fokus grup diskusi atau FGD yang sering kita kenal FGD, atau metode analisis kerja, dan juga metode analisis dan apa metode analisis data sekunder gitu teman-teman. Nah, terus yang terakhir apa? Di sini kan tadi ada teknik pengumpulan data. Nah, terus di sini ada teknik bukan teknik, sorry. Di sini metode dan teknik evaluasi yaitu bisa dilakukan secara analisis data. Jadi analisis data ini bertujuan untuk menilai efektivitas kurikulum yang diterapkan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan kurikulum berdasarkan metode dan teknik pengumpulan yang telah disebutkan, gitu teman-teman. Terus ada penggunaan hasil evaluasi. Hasil evaluasi memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan dan perbaikan pendidikan. Penggunaan hasil evaluasi kurikulum dapat memberikan informasi yang berguna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam hasil evaluasi kurikulum yaitu seperti perbaikan kurikulum, pengembangan profesi guru, dan juga pengambilan keputusan kebijakan. Penggunaan hasil evaluasi kurikulum diambil dengan cara perbaikan kurikulum, yaitu berdasarkan penggunaan hasil evaluasi kurikulum adalah langkah yang penting untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
evaluasi kurikulum memberikan gambaran tentang sejauh mana sih kurikulum yang diterapkan berhasil dalam baik dalam tujuan pembelajaran atau aspek-aspek mana yang perlu diperbaiki gitu. Nah, nah, adapun langkah perbaikan kurikulum dari hasil evaluasi kurikulum yaitu dengan melihat identifikasi kelemahan dan kekuatan kurikulum. Terus bisa juga dari penyesuaian tujuan kurikulum dan revisi materi pembelajaran atau perubahan metode pembelajaran dan juga peningkatan teknik evaluasi. Tuh. Nah, terus yang kedua di sini dalam penggunaan hasil evaluasi ada pengembangan profesi guru. Nah, pengembangan profesi guru. Nah, jadi pengembangan profesi guru berdasarkan penggunaan hasil evaluasi kurikulum ini sangat penting, teman-teman. Kenapa demikian? Karena untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dari hasil evaluasi kurikulum memberikan wawasan tentang sejauh mana sih kurikulum yang diharapkan efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan dari hasil evaluasi ini, maka guru dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran mereka gitu, baik dari segi metode, materi atau pendekatan yang digunakan gitu, teman-teman. Nah, adapun langkah dalam pengembangan profesi guru ini yaitu bisa dengan melakukan analisis hasil evaluasi, bisa juga dari peningkatan kemampuan profesi, adaptasi metode pengajaran, kolaborasi dengan rekan sejawat gitu ya, atau penerapan umpan balik, refleksi dan penyesuaian gitu. Nah, maka dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, guru dapat terus mengembangkan kompetensinya, itu menyesuaikan dengan kebutuhan kurikulum yang berubah dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan bagi siswa. Itu. Nah, terus dalam penggunaan hasil evaluasi ini ada yang terakhir yaitu poin terakhirnya yaitu pengambilan keputusan kebijakan. Maksudnya apa? Pengambilan keputusan kebijakan ini berdasarkan penggunaan hasil evaluasi adalah gini, suatu pendekatan atau memastikanlah kebijakan pendidikan yang diambil didasarkan pada data dan temuan yang relevan dari evaluasi kurikulum yang telah dilaksanakan. Jadi hasil evaluasi kurikulum ini memberikan wawasan yang penting mengenai kelebihan, kekurangan, dan efektivitas kurikulum yang diterapkan, sehingga dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan gitu, teman-teman. Terus apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan kebijakan. Nah, jadi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan hasil evaluasi kurikulum memberikan gambaran dalam hasil evaluasi kurikulum yaitu seperti mengidentifikasi masalah dan kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, apa maksudnya? Evaluasi kurikulum memberikan gambaran yang jelas untuk mengenai masalah atau hambatan yang ada dalam pelaksana kurikulum. Terus apa lagi? Yaitu penyesuaian kurikulum dan kebijakan pembelajaran. Nah, jadi dalam berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan pendidikan perlu disesuaikan agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa kurikulum yang ada kurang mengakomodasi perkembangan teknologi atau kebutuhan keterampilan abad ke-21 ini gitu. Maka kebijakan baru dapat dirancang tuh untuk memperkenalkan teknologi pendidikan sesuai materi ajar yang lebih aplikatif. Terus apa lagi? Yaitu dengan meningkatkan sumber daya pendidikan dan juga pengembangan program pelatihan guru, penerapan kebijakan penilaian lebih tepat, peningkatan keterlibatan stakeholder, perubahan struktur kurikulum, penyesuaian kebijakan pembiayaan pendidikan, evaluasi dan pengawasan berkelanjut, dan fleksibilitas dalam implementasi kurikulum. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya yaitu gini, kurikulum adalah evaluasi kurikulum ya.
evaluasi kurikulum memiliki tujuan yang penting, yaitu untuk mencapai pencapaian tujuan tertentu, tujuan kurikulum tertentu, yaitu memberikan umpan balik dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun evaluasinya mencakup beberapa aspek yang tadi, antara lain proses pembelajaran, hasil pembelajaran, peserta didik, dan juga kurikulum secara keseluruhan. Nah, adapun metodenya yang digunakan dalam evaluasi kurikulum yaitu terdiri dari penilaian formatif dan sumatif tadi ya. Ada juga dengan teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang tepat. Nah, dari hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan kurikulum, pengembangan profesi guru, serta pengambilan keputusan kebijakan yang lebih efektif dalam pendidikan gitu teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya Sultanuddin dengan NIM 23125080. Video ini dibuat atas dasar tugas mata kuliah manajemen kurikulum. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.